penangguhan, Bang? Ya, saya pikir wajar-wajar saja ya kalau kuasa hukumnya meminta penangguhan terhadap kliennya, terutama Roy Suryo dan Dr. Dipa. Itu hal yang biasa dilakukan oleh kuasa hukum terhadap klien. Tapi menurut abang sendiri sebagai praktisi hukum, ini wajar nggak sih diberikan penangguhan? Karena kan diduga khawatir akan membuat gaduh kembali. Ya, jadi saya pikir sih wajar-wajar saja lah, dia di dalam KUHP kan diatur ya. Artinya seseorang itu apabila dia terjerat sesuatu kasus, maka dimohonkan penangguhan kepada baik itu penyidik kepolisian maupun kepada dari kejaksaan JPU-nya. Nah, tergantung sekarang JPU-nya mau nggak, penyidik di kejaksaan itu mau nggak memberikan penangguhan kepada Roy Suryo sama Dipa. Karena kalau enggak, itu akan dipakai untuk ngegoreng malamnya. Nah, selalu rame heboh, itulah yang maka penyidik di Polda kemarin mengambil Roy Suryo dan Dipa karena mungkin faktornya itu, karena gaduh terus, karena terus digoreng, apalagi media kan ikut berperan menggoreng-goreng nih. Makanya saya pikir ya secara hukum ya wajar lah kalau penyidik melakukan penangkapan. Tapi Bang, ada artinya silang pembeda nih antara Kejari dan Polda. Artinya kan Polda mengamankan, namun Kejari akhirnya memberi tangguhan, meng-ACC penangguhan penahanan. Nah, ini tergantung siapa yang mau tangannya bersih. Itu kan ada yang mau cari nama juga. Nah, kalau Polda melihat ini memang sudah diambil lalu diserahkan ke Kejari, Kejari Selatan menangguhkan, saya pikir antara dua institusi itulah ya. Ini kan soal siapa yang dikecam, siapa yang dipuja, kan itu aja. Pada kalau kita bilang carmuk. Nah, ini salah satunya Hotman Paris juga sempat berkicau untuk tidak ditahannya Roy Suryo dan sekarang memberi apresiasi kepada Jaksa Agung atas Roy Suryo tidak jadi ditahan. Mudah-mudahan Hotman Paris ya nggak selalu bawa nama Pak Prabowo. Selalu itu klien saya, presiden itu udah sekian puluh tahun, nggak begitulah. Agak sedikit, kan banyak pengacara juga yang pernah menangani kasus-kasus besar, menteri-menteri yang tersandung itu. Nah, kalau beliau menginginkan supaya itu ditangguhkan, ya silakan aja, itu haknya Hotman Paris. Cuman jangan selalu bawa Pak Prabowo sebagai mantan klien yang nggak baik. Dan di mata masyarakat pun, di mata publik pun, seolah-olah Pak Prabowo ini banyak sekali persoalannya. Tidak ada. Cuman sekali tempo hari kasus Kiani Kertas itu aja terlalu dibesar-besarkan oleh Hotman Paris. Kapolri diingatkan segala macam bahwa katanya ketika Kapolri masih kapten dia sudah jadi pengacara. Mau ngapain Hotman? Malu, jaga mulut lo. Tapi Bang, ini sudah sesuai SOP nggak sih untuk Roy Suryo dan Dipa ini sendiri dalam segi kemarin penyidik tahanan segala macam, ini sudah prosedur nggak sih Bang? Semua kalau saya ikuti ya mulai dari pemeriksaan, penetapan tersangka, itu saya pikir prosedurnya seperti itu. Tinggal memang bersalah tidaknya itu nanti pengadilan lah. Apakah memang dia mencemarkan nama baik atau tidak. Karena kunci terakhir itu ada pada pelapor, ada pada Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi bisa nunjukin, nih ijazah saya, periksa asli, selesai persoalan, dia minta maaf atau Pak Jokowi memaafkan. Nah, inilah yang memang polemik bertahun-tahun karena satu sisi Roy Suryo CS sudah menyampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, di satu sisi Pak Jokowi sendiri belum mengeluarkan ijazah itu. Jadi inilah polemik yang berkepanjangan. Untung Egy, untung Hasibuan, untung Rismon pada minta maaf. Kalau enggak, lu masuk juga. Nah, dia beruntung. Nah, ini Rismon tempo hari terakhir. Nah, sekarang Roy Suryo masih tetap bertahan dan Dr. Dipa masih tetap bertahan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kita lihat nanti di pengadilan, kan ini pasti ke pengadilan. Pak Jokowi sudah berjanji, saya akan tunjukkan.
Udah selesai kalau udah tunjukkan. Tapi Bang, artinya kan untuk di Kejari sendiri mungkin banyak yang bertanya-tanya, pada akhirnya meng-ACC penangguhan penahanan Roy Suryo, sedangkan mungkin yang lain menunggu Roy Suryo dan Tiva ini masuk ke penjara. Mungkin seperti apa Bang melihat? Ya artinya kan ini kalau kita bilang kan sudah terpecah-pecah masyarakat ya. Artinya juga jangan sampai persoalan delik aduan seperti ini akhirnya gaduh, yang akhirnya juga kepolisian dikecam, kejaksaan dikecam. Inilah yang dihindarkan. Toh mereka berdua proaktif kok dalam wajib lapor, artinya tidak ada yang diragukan dia akan lari ke luar negeri atau apa. Tapi yang jelas mereka itu selalu proaktif. Jadi kalau sekarang ditangguhkan, penjaminnya juga ada, saya pikir wajar dan sah. Tapi harapan dari Abang sendiri kan minggu depan kan sidang perdana dari Roy Suryo dan Tiva di PN Jakarta Timur. Mungkin seperti apa sih Bang untuk nanti persidangannya sendiri? Ya kita lihat aja, Pak Jokowi keluar nggak? Pak Jokowi bawa ijazah aslinya. Cuman itu kuncinya. Kuncinya ada di ijazah asli. Kalau itu sudah dikeluarkan, selesai persoalan. Tinggal siapa yang mencemarkan nama baik, ya tinggal itu yang dijatuhkan. Saya pikir itu. Tapi pihak kampus juga mengatakan bahwa itu sudah asli Bang, mungkin itu sudah cukup gitu. Ya itu kan kampus ada seperti itu. Ada di kampus itu juga ada yang kontra. Jadi di kampus UGM itu pro dan kontra. Di tengah masyarakat para ahli semua pun pro kontra. Nah, jadi kembali lagi tadi saya bilang kuncinya itu ada di ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Berarti mengharapkan Bapak Jokowi hadir harus dia kan sebagai pelapor dan teradu, dia harus menunjukkan nih ijazah saya, apalagi komentarnya, udah itu aja selesai. Baru nanti kalau mau memaafkan Pak Jokowi bisa, kalau tidak ya proses hukum berjalan karena sudah namanya adung dicemar. Berarti Jokowi masih bisa untuk memberi maaf ya, untuk sidang berjalan asalkan Roy Saya Suryo pikir mengakui. Pak Jokowi negarawan sekalipun sudah cukup terhina, tetapi sebagai negarawan, sebagai mantan kepala negara, saya pikir dia akan memaafkan. Bang, Lah di belakang Jokowi orang kuat, di belakang Roy Suryo orang kuat. Ini sama-sama orang kuat nih, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, menurut KUHP itu memang diatur untuk penangguhan. Sepanjang memang ancaman hukumannya pun tidak seberapa dan juga tidak diragukan untuk menghilangkan barang bukti ataupun akan melarikan diri. Saya pikir itu wajar dan itu semua sesuai dengan aturan hukum. kuasa hukum Roy Suryo juga akan mengatensi ke DPR, ke Wapres gitu, seperti apa Bang? Ya itu haknya pengacaranya Roy Suryo dan Dr. Tiva. Ya, siapapun berhak untuk membebaskan membela kliennya. Seperti apa mekanismenya, yaitu memohon kepada siapa, ke DPR, ke segala macam. Kalau perlu petinggi-petinggi dimohonkan untuk ikut menjamin di dalam penangguhan Roy Suryo dan Abang setuju berarti Roy Suryo ditangguhkan? jangan saya ditanya setuju atau tidak, itu kan Menurut bagaimana masyarakat. Ya, saya nggak kenal Roy Suryo, saya cuma tahu Pak Jokowi mantan presiden. Roy Suryo, ya kalian yang tahu. mantan menteri itu. Ya itulah, saya nggak begitu tapi kan kalau kepala negara kan saya mesti tahu. Tapi menurut pandangan Abang, karena sudah bikin gaduh, apakah emang udah benar nggak sih Roy Suryo ditangguhkan atau malah menjadi polemik lagi kan setelah ada putusan Saya ini? pikir ada deal ya, yuk ditangguhkan, tapi tolong jangan terus beraimen tiap malam sama aimen, semua dikumpulin. Terus ada provokatornya di situ, terprovokasi, ada tukang kipas, segala macam di situ kumpul kalau di aimen. Nah, jadi saya pikir ya udah, kalau saya ditanya pribadi, ya kalau ditangguhkan tangguhkan supaya tidak gaduh dan mohon untuk tidak gaduh terus. Kita tunggu sampai di persidangan nanti. Ya? Tunggu. Oke.